berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, hari ini kakak sangat bahagia loh. Kalau adik-adik semua bahagia nggak ya? Iya dong, karena Tuhan Yesus telah menolong adik-adik semua dan kakak Yuni boleh bangun, membuka mata dan menghirup udara segar. Coba deh adik-adik lihat keluar, lihat ke jendela, lihat ke langit. Nah, langit hari ini cerah atau tidak? Nah, iya cerah karena menunjukkan Tuhan Yesus amat baik kepada kita semua. Baik itu hujan, baik itu mendung, baik itu cerah, Tuhan Yesus tetap sangat baik. Yuk adik-adik semua, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengangkat pujian dari terbit matahari. Nah, ini semua bangkit berdiri ya, sambil tepuk tangan. Musik. Tuhan Yesus, selamat pagi kami mengucapkan Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kami. Bahkan Tuhan mengizinkan kami boleh menghirup udara segar pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Meski Tuhan kami beribadah lewat online, tapi kami Tuhan ingin bersama-sama memuji Tuhan, ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kirimkan Roh Kudus Tuhan hadir di hati kami agar kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kita sama-sama ucapkan amin. Silakan dengar adik semua. Nah,
buatku. Musik. Yesus. Oke? Musik. Pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Tuhan Yesus, biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih Tuhan tetap ada untuk kita. Firman Tuhan tetap ya dan amin. Yuk, kita angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Musik. Adik-adik, kita telah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya.
Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, hari ini kami bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan dengan puji-pujian kami. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan berkati kami, supaya kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tema kita yaitu Allah berjanji. Ayo kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah berjanji. Nah, pintar. Nah, adik-adik, Allah berjanji kepada siapa? Yaitu Allah berjanji kepada semua umatnya. Di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, kita telah melihat, bahkan sering mendengar, membaca, begitu banyak janji-janji Allah kepada umatnya. Nah, adik-adik, janji Allah dimulai sejak kapan? Yaitu sejak penciptaan. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia juga menciptakan seluruh isi bumi itu. Dan dia juga menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ayo adik-adik, siapa yang tahu nama manusia pertama yang Tuhan ciptakan? Nah, betul, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yaitu manusia pertama. Tuhan menempatkan mereka di sebuah taman, yaitu di Taman Eden. Nah, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Tetapi adik-adik, sayang sekali, pada suatu hari terjadilah sesuatu hal yang buruk, yaitu Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mempercayai Allah, malah mereka mengikuti tipu muslihatnya si iblis. Mereka mau diperbudak oleh iblis. Nah, oleh karena itu Allah murka, Allah marah sekali kepada mereka. Maka Allah menyatakan kutukannya, menyatakan penghakimannya kepada iblis dan juga kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Tapi adik-adik, tidak berhenti sampai di situ saja. Kutukan Allah kepada iblis dan juga kepada Adam dan Hawa ternyata adalah belas kasihan dan juga anugerah kepada umat Tuhan yang lain. Allah berjanji untuk memberikan juru selamat kepada umatnya untuk membawa pembebasan dari kutukan tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu adik-adik, Adam dan Hawa memiliki keturunan dan mereka memiliki anak dan anak-anak mereka memiliki keturunan yang banyak sehingga manusia memenuhi bumi. Kan tetapi adik-adik, manusia melakukan kejahatan di mata Tuhan, melakukan segala bentuk dosa. Manusia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Manusia tidak mau melakukan firman Tuhan. Mereka mau melakukan yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, Allah kembali lagi murka. Allah kembali lagi marah. Sehingga Tuhan mau mendatangkan air bah kepada dunia. Nah, adik-adik, air bah itu seperti apa? Nah, sebelum kakak mau melanjutkan cerita firman Tuhan, mari kita tonton video berikut. Mari kita tonton, kita saksikan bersama. Oh, kembalikan dia! Keluar dari sini! Ini untukku! Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Maka aku akan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Aku menyesal telah menciptakan mereka. Aku masih tidak mengerti kenapa Superbook membawa kita ke kota yang penduduknya berusaha saling membunuh. Iya,
Apalagi dia berusaha memperkenalkan kita kepada orang yang bersahabat dengan Tuhan. Wah, teman-teman, sepertinya orangnya sudah ketemu. Bangunlah bahtera dari kayu gofir dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Panjang bahtera haruslah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk bahtera ini, dan ukurannya 1 hasta dari atas, dan buatlah pintu di tiap sisinya. Kau harus buat bagian bawah, tingkat kedua, dan ketiga. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Tapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Kamu harus masuk ke dalam bahtera. Kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Kerja yang bagus, saudaraku. Kau berhasil membuatnya, Nuh. Itu perahu raksasa. Masuklah ke dalam bahteramu dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara manusia zaman ini. Haruslah kau ambil 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram, jantan dan betina, tetapi sepasang dari binatang yang haram. Juga 7 pasang dari burung-burung di udara, supaya terpelihara jenisnya di seluruh muka bumi. Apa itu? Biarkan mereka masuk sepasang demi sepasang. Ayo, jalan terus! Sepertinya ini yang terakhir. Adik-adik, kita telah melihat video tadi bagaimana manusia melakukan segala kekerasan, kejahatan di hadapan Tuhan. Dan melihat itu, Allah marah, dia sangat kecewa sekali. Hingga pada suatu hari, dia berfirman kepada salah satu hambanya, yaitu Nuh. Nuh adalah seorang yang saleh di hadapan Tuhan, orang yang taat, setia kepada Tuhan, yang tidak mau melakukan kejahatan di mata Tuhan. Maka Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar sekali sebagai tempat mereka, sebagai tempat dia dan anak-anaknya, keluarganya semua, menantunya, dan segala harta mereka, binatang peliharaan mereka, dan baik itu burung-burung dan semuanya apa yang dimiliki oleh Nuh dimasukkan semua ke dalam bahtera. Ketika air bah datang, semua keluarga Nuh sudah di dalam bahtera, dan Tuhan menjaga mereka, memelihara mereka, menyediakan semua kebutuhan mereka selama air bah ada. Setelah Tuhan menyurutkan air bah, Ia berfirman kembali kepada Nuh untuk keluar dari bahtera, dan Nuh mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Setelah keluar dari bahtera, Nuh membuat sebuah mezbah. Dia mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Melihat itu, Tuhan pun senang. Persembahan Nuh menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berjanji di dalam hatinya bahwa Ia tidak lagi mendatangkan murka di bumi. Ia tidak lagi mendatangkan air bah, bahkan bentuk-bentuk bencana lain. Dia tidak akan membinasakan lagi manusia dan seluruh kehidupan
di muka bumi. Setelah Allah menyurutkan air bah, Ia memerintahkan Nuh untuk keluar dari Batrah. Dan setelah keluar dari Batrah, Nuh membangun sebuah mezbah yang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai ucapan syukur karena Tuhan telah memelihara mereka dan menyelamatkan dia beserta keluarga dan segala harta milik yang ia miliki. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda perjanjiannya kepada Nuh bahwa ia tidak lagi membinasakan bumi, tidak membinasakan lagi manusia dan seluruh kehidupan yang ada di bumi. Adik-adik, Allah setia pada janjinya. Ia berjanji bahwa pada suatu hari nanti Ia akan mendatangkan Sang Penyelamat. Ia akan mengutus Sang Juru Selamat untuk menebus manusia dari segala dosa-dosa, untuk membebaskan manusia dari kutuk maut, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus, sebagai juru selamat bagi umat manusia. Adik-adik, sebagaimana Allah setia kepada Nuh, Allah juga setia pada janjinya kepada kita. Ia berjanji untuk memelihara kehidupan kita. Ia berjanji untuk memberikan kita kebebasan, menyelamatkan kita, dan janji itu kita miliki di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh takut, tidak boleh ragu lagi akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari tetap percaya pada janji Allah. Janji Allah bagi kita tetap pada waktunya. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau telah menyatakan janji-Mu bagi umat-Mu, bagaimana Engkau menyelamatkan umat-Mu yang setia kepada Engkau dari penghakiman. Dan Engkau berjanji juga kepada kami bahwa Engkau akan mengirimkan juru selamat bagi kami yang membebaskan kami dari kutukan, dari maut, yaitu Yesus Kristus. Dan itu telah nyata bagi kami Tuhan. Berkati kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami semakin menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang cinta dan takut akan Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kami menjadi anak-anak yang setia, yang selalu mempercayai janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tadi siapa yang sudah mendengar firman Tuhan dari awal sampai akhir? Ayo, siapa angkat tangan? Ya. Saat ini kita mau ngapain? Kita mau memberikan persembahan. Ada di semua segmen persembahannya. Kita akan menyanyikan pujian sambil memberikan persembahan. Apa lagunya ya? Tuhan Yesus baik. Hari
kami telah memberikan persembahan kami tahu Tuhan bahwa persembahan kami ini tidak lebih dari kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi Tuhan, tolong tiliklah hati kami, tolong lihatlah hati kami bagaimana tulusnya kami ingin memberikan persembahan ini bagi gereja, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan nama Tuhan kembali dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dari semua tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa ya? Tentang Allah berjanji. Ya, kita mendengarkan bagaimana Nuh yang membawa keluarganya, beberapa hewan naik ke kapal, dan Tuhan berjanji dan Tuhan membinasakan manusia. Tapi setelah itu Tuhan menampakkan apa? Pelangi. Waktu itu dalam Alkitab dikatakan busur, yang menunjukkan bahwa Allah berjanji tidak akan menghapuskan atau menghanguskan manusia. Yuk, kita angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku sekali lagi untuk mengungkapkan bahwa hanya Yesus yang satu-satunya Allah, seseorang yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Musik. Kegiatan kita, dan sebentar lagi adik-adik semua akan masuk sekolah ya kan? Ya, nah adik-adik semua mungkin kita akan kita tidak bisa masuk sekolah, kita akan mungkin belajar secara online. Yuk kita berdoa kiranya Tuhan berikan hati yang semangat untuk kita semua agar kita semangat belajar, dan kita doakan juga untuk papa mama kita, pembina kita yang selalu menjaga kita, membimbing kita untuk belajar. Yuk adik semua mari kita berdoa. Tuhan yang begitu baik, kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Meski kami masing-masing masih kecil, tapi kami yakin Tuhan bahwa kami bisa menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kami. Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk kegiatan kami selama 1 minggu ini. Mungkin akan ada yang mulai belajar. Tuhan tolong, meski kami tidak belajar di sekolah, kami akan belajar secara online. Tuhan berikan hati yang semangat, Tuhan berikan hati yang tidak pantang menyerah, agar boleh mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Tuhan juga berdoa, kami juga berdoa untuk papa dan mama kami, para pembina kami yang selalu menjaga kami, mendukung kami Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan. Kami serahkan semua kami tangan Tuhan. Kiranya kami juga bersama-sama berdoa untuk corona. Kiranya Tuhan menolong, sekiranya COVID-19 ini boleh berlalu. Jikapun tidak Tuhan, Tuhan berikan kami hati, kesadaran hati untuk saling mengasihi dengan menjaga protokol kesehatan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa.